Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapatkan hadiah kitab Padepokan Seklat yang berisi banyak sekali ilmu spiritual dan supranatural. Baik, sedulur semua, malam ini kita ada klien salah satu pakcik dari Malaysia dengan nomor 5778. Baik, saya ulangi, pakcik dari Malaysia dengan nomor 5778. Terawangan masuk kemarin jam 13.30 ya, jam setengah 2 siang, kemudian baru bisa Mbak Wira layani hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023 jam 19 malam. Karena mohon maaf, kemarin Mbak Wira ada acara di Pendopo sampai malam gitu. Oke, Pak Cik kali ini menerawangkan sebuah cincin yang menarik ya, karena vibrasi energinya benar-benar meluap-luap sekali. Ingat, sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira tidak tanya, tidak tahu cincin ini dari mana, belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Karena Mbak Wira tidak perlu bertanya itu agar hasil terawangan tetap objektif ya. Baik, untuk melakukan terawangan sebuah benda bertuah, Mbak Wira melakukan pengecekan yang pertama melalui vibrasi energinya. Kenapa kok vibrasi energi? Karena benda bertuah, adanya tuah itu dari kandungan energi yang terdapat di dalam benda tersebut. Energi yang terdapat dalam suatu benda bertuah ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Memang alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi. Benda-benda semacam itu biasanya seringkali disebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulbuntat, mustika kelapa, dan lain sebagainya. Sudah sangat jarang kita bisa menemukan mustika di tahun 2023 ini. Yang banyak adalah replikanya. Termasuk untuk benda dari Pakcik nomor 5778 ini juga bukan kategori mustika. Karena Mbak Wira tidak menemukan ada energi alam di dalam benda ini. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi praktisi yang meritualkan. Siapa itu? Yaitu praktisi yang meritualkan, orang yang meritualkan ya, energi manusia. Memang manusia seorang praktisi memiliki banyak metode, memiliki banyak cara, memiliki banyak ilmu untuk memasukkan energinya, energi si manusia itu ke dalam suatu benda untuk merubah karakter dari suatu benda dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Biasanya praktisi supranatural modern menyebut benda-benda yang mengandung energi ini disebut dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang didesain agar dia memberikan tuah tertentu pada si pengguna benda tersebut. Nah, untuk cincin dari Pakcik Malaysia ini, ya ini Mbak Wira cek tidak ada tulpanya. Nah, yang terakhir Mbak Wira cek yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian, disumpah agar selalu loyal, patuh, mau membantu manusia. Ada yang menarik pada cincin Pakcik nomor 5778 ya, Pakcik dari Malaysia ini ada yang menarik. Karena kenapa? Karena dia tidak hanya membawa dirinya sendiri, melainkan dia juga menguasai sebuah portal. Nah, ini akan Mbak Wira jelaskan. Dari karakter energinya Pakcik, cincin milik Pakcik nomor 5778 ini energinya itu kuat dan menolak. Ini menjadi tanda bahwa cincin dari Pakcik ini memiliki tuah dalam hal proteksi dan kewibawaan yang kuat. Untuk mengulik lebih dalam, maka Mbah Wira melakukan pengecekan pada melalui ya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, ketika Mbak Wira melakukan pengecekan, Mbak Wira mendapat penampakan laki-laki gagah tinggi besar berkulit emas. Ini masuk dalam kategori jin emas. Ya, kalau misalnya Pakcik mendapati bahwa ada yang menyebutnya dengan raksasa atau giant, ya boleh-boleh aja. Penyebutan itu bisa bermacam-macam Pakcik ya, tergantung budaya mana yang menyebutnya. Di Indonesia disebut tuyul, di Amerika disebut Casper, itu biasa. Di Indonesia disebut kuntilanak, di Jepang disebut sadako, itu bisa. Jadi penyebutan itu tidak perlu diambil pusing. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali karakter dari energi khodam tersebut sehingga kita paham akan menggunakan tuahnya ke arah mana. Kita kembali.
Penampakan laki-laki gagah tinggi besar berkulit emas, artinya kita tidak bicara wujud atau bentuk secara kaku. Kita bicara penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Artinya dia berjenis kelamin laki-laki. Gagah tinggi besar berarti dia punya tuah dalam hal kewibawaan dan penundukan. Kewibawaan membuat orang lain segan, penundukan membuat orang lain tunduk takluk dan nurut kepada si pengguna cincin tersebut. Kemudian untuk kulit keemasan, emas itu jelas arahnya apa? Kerejekian. Artinya dia punya tuah dalam hal penglaris kerejekian, ya, maupun kerejekian bagi karyawan. Jadi mau dipakai oleh pedagang atau pengusaha juga bisa, mau dipakai oleh karyawan atau seorang karyawan itu apa? Abdi, pegawai juga bisa. Ya, komplit kerejekiannya. Memang kalau untuk kewibawaan dan penundukan itu sangat menunjang ya apabila digunakan untuk kerejekian karyawan. Kemudian proteksi itu menunjang pada kerejekian karyawan bisa, pada pelindung tempat usaha juga bisa. Jadi memang tuahnya komplit full di arah kerejekian. Lalu Mbak Wira sempat tadi bicara portal. Portal adalah suatu shortcut yang menghubungkan antara dimensi manusia dengan dimensi gaib. Melalui portal ini, kodam ini bisa mengeluarkan pasukan yang berwujud macan. Ingat, sekali lagi wujud macan ini adalah perlambang atau gambaran dari jin-jin atau kodam-kodam yang memiliki tuah dalam hal proteksi dan kewibawaan. Jadi memang full proteksi dan kewibawaannya kuat. Kemudian dari aura si kodam sendiri itu kerejekiannya yang kuat. Jelas ya, jadi tuahnya di arah kerejekian baik karyawan ataupun pedagang. Kemudian untuk usia kodam kira-kira 3.200 tahun. Kalau sudah 3.000 ke atas itu sudah tua Pak Cik ya. Dengan level power sekitar 90. 90 itu level yang istimewa. Tuahnya sudah aktif, jalan bisa Anda gunakan. Ya. Tinggal dieksplor bagaimana Anda pintar-pintar menggunakannya. Kemudian kalau untuk asal ini merupakan jin daratan, ya, jin yang berasal dari daratan, white entitas aman tanpa dampak negatif. Untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena terbuat dari gaharu murni, serbuk gaharu murni yang secara vibrasi energi sangat baik untuk merecovery energi dari benda-benda bertuah atau merawat energi dari benda-benda bertuah. Ini diskon memang sudah tidak ada ya Pak Cik ya, tapi Anda bisa membelinya melalui Shopee Malaysia ya. Harganya satu dus 150.000. Baik, sedulur semua, itu tadi untuk terawangan cincin milik Pak Cik dari Malaysia nomor 5778. Sekarang Mbak Wira akan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen yang sudah muncul di kolom komentar. Rahayu Mbah. Oke, Rahayu, ada pertanyaan lagi. Misalnya satu vessel diisi kodam oleh praktisi A, kemudian vessel yang sama diisi lagi kodam oleh praktisi B. Apakah kodam di dalam vessel tersebut nggak akan bentrok? Jawabannya 90% bentrok. Kenapa? Karena praktisinya sudah berbeda. Ingat, beda praktisi, beda gurunya, beda guru, beda ilmunya, beda ilmu, beda tata caranya, beda tata cara, beda juga gaya dari masing-masing praktisi dalam mengisikan kodam ke dalam suatu benda. Mbak Wira sering mengatakan bahwa namanya praktisi supranatural itu ibarat seniman. Ya, ibarat seniman. Yang satu menggambar menggunakan cat minyak. Yang satu menggambarnya menggunakan areng. Pasti sudah berbeda hasilnya. Pasti bentrokan. Kalau mau aman gimana Mbah? Biasanya kalau Mbah Wira mengisi kodam ke dalam satu benda, ketika Mbah Wira cek benda itu ada isinya, ada kodamnya, biasanya kodamnya Mbah Wira bersihkan. Ya, setelah Mbah Wira bersihkan, baru Mbah Wira isi dengan yang baru. Seperti itu kalau mekanismenya Mbah Wira. Jelas ya? Jadi nggak akan ada bentrok-bentrokan karena isinya cuma satu, yaitu dari Mbah Wira saja. Loh, terus kodam yang sebelumnya di mana Mbah? Dibuang, dilepaskan. Emang Mbah Wira bisa seperti itu? Bisa. Alhamdulillah ada ilmunya dan Mbah Wira menguasai ilmu tersebut. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Silahkan Pak Cik ya. Setelah mendengar audio dari Mbak Wira, kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Apapun tanggapan dari Pak Cik, akan Mbak Wira screenshot untuk menjadikan testimoni pada video di YouTube Mbak Wira. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu.